Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita karena Bapak Ibu telah setia mengikuti ibadah online. Di penghujung tahun ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengejar kehadirannya dalam kehidupan kita. Karena Dia telah menyertai sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita. Amin. Sebab hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami mau katakan kami ya Tuhan sangat bersyukur saat kami dekat dan mengejar kehadiranmu dalam kehidupan kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa
sebab benar Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang kami mau kejar Tuhan. Bukan harta kekayaan Tuhan, tetapi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang terutama ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Dan menjamah, mengubahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan yang terbaik yang kami punya. Pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan segenap hati kami, jiwa dan roh tubuh kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan, amin. Haleluya. Kita percaya di penghujung tahun ini, kita cuma bisa mengucap syukur karena Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kita dan kuasa-Nya tetap terbesar. Haleluya. Memuji dan meninggikan-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, dalam semua memuji-Mu. Nyanyikan dengan sukacita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua memuji-Mu. Dialah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Dialah yang terbesar dan yang termulia. Amin. Kita semua tahu bahwa kuasa Tuhan terbesar dari apapun, dari masalah kita. Walaupun saat ini kita tidak tahu, kayaknya kok hidup saya tuh nggak tahu ujungnya kemana. Tapi kita harus tetap percaya
bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kami mau memilih percaya Tuhan,
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini sungguh kasih anugerah-Mu yang menyertai dan memelihara kami sampai hari ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Urapan yang sama Engkau akan berikan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Supaya firman ini yang ditaburkan boleh memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Engkau dan semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tanpa terasa saudaraku, ya kita sudah di ujung tahun 2021. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul yaitu pemeliharaannya sempurna, yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, saudaraku, seorang anak kecil ya, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang ketika dia berada di dekat orang tuanya. Karena apa? Karena dia merasa terpelihara, merasa terjamin ketika dia ada di dekat orang tuanya, entah itu ayah atau ibu. Demikian kita, saudaraku, ketika kita ada di dekat Allah, atau kita dekat dalam hadirat Allah, kita juga akan merasakan tenang, saudaraku. Nah, ini juga pernah dialami oleh Daud, ya. Pernah dialami Daud selama hidupnya Daud. Ketika Daud dekat dengan Allah, Daud merasakan tenang. Maka Daud berkata di dalam pemazmur, dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur 23 ayat 1 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pemazmur ini, ya pemazmur Daud ini ditulis ketika Daud dalam keadaan kesesakan. Ya, dalam keadaan kesesakan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memiliki kedekatan dengan Allah. Ya, baik di masa mudanya sampai dia menjadi raja, dia punya keintiman dan kedekatan dengan Allah. Sehingga pada masa-masa kesesakan Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang gembala. Ya. 1 Samuel 17 ayat 28 di situ ditulis bahwa Daud memelihara domba ayahnya, di situ dikatakan hanya 2-3 ekor saja. Ya. Tapi Daud memelihara dengan sungguh-sungguh, dia memberi makan domba-dombanya. Daud menjaga ya domba-dombanya dari segala mara bahaya, dari serangan binatang buas. Dan dia selalu menjagai domba-dombanya supaya tidak tersesat, saudaraku. Oleh sebab itu Daud sangat yakin sekali apabila Tuhan yang menjadi gembala. Tentunya Tuhan akan lebih baik. Ya, karena gembala yang baik itu tidak akan ya membiarkan domba-dombanya. Dia akan selalu memelihara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman Daud ketika Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Di saat kesesakan apapun, ya Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apa itu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, yang pertama adalah memberikan kecukupan, ya, memberikan kecukupan. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 2 berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
luar biasa pemazmur ini ya. Daud sangat meyakini bahwa Tuhan akan memelihara Daud sehingga Daud tidak kekurangan suatu apapun ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Daud sangat yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan membimbing Daud ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Nah, Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud yakin bahwa Daud akan dipelihara Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud percaya kalau Tuhan akan selalu membawa Daud ke dalam kelimpahan. Berarti Tuhan akan menjamin, akan memberikan segala kecukupan dan kebutuhan Daud, saudaraku. Dan ini Daud sangat yakin sekali. Ya, pemeliharaan Tuhan atas Daud. Bagaimana Daud dipelihara Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita juga akan dipelihara Tuhan seperti Tuhan memelihara Daud? Tentunya Tuhan juga akan memelihara kita. Karena gembala yang baik adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11 berkata demikian. Di dalam perjanjian baru, Yesus berkata demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus adalah gembala yang baik. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Tuhan tidak hanya membawa kita ke padang rumput yang hijau dalam berkat materi saja, tapi Tuhan juga memberikan nyawanya untuk setiap kita, untuk setiap manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Inilah bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak memberikan kita berkat secara materi, tapi dia memberikan nyawanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan juga akan memberkati kita secara materi. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ayat ini sangat indah sekali ya, menyatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Gembala yang baik akan memelihara domba-dombanya. Jadi jelas bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kita semuanya. Dia akan memberkati secara materi buat kita semuanya. Dan Tuhan juga memberikan nyawanya lebih dari apa yang kita butuhkan, saudaraku. Dia memberikan nyawanya untuk menebus semua dosa-dosa kita, dosa dari Adam dan Hawa sampai sekarang itulah bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang terkadang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Artinya dalam berkat materi yang berlimpah-limpah. Tetapi saudaraku, terkadang Tuhan juga membawa kita ke padang gurun. Di mana padang gurun itu tidak ada rumput, tidak ada air. Artinya apa? Terkadang Tuhan membiarkan kita ya. Membiarkan kita ya di dalam kesesakan kita ya. Kadangkala doa-doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan ya. Kita sudah berdoa, bergumul ya, bahkan kita sudah berpuasa ya. Ya. Kita bergumul tentang ekonomi kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, rumah tangga kita. Terkadang kita ini bergumul, saudaraku, sudah berdoa, sudah berpuasa, bahkan kita sudah setia melayani Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa kita. Sepertinya Tuhan itu mengabaikan apa yang kita doakan, saudaraku. Tapi sebenarnya tidak demikian. Mengapa bisa terkadang demikian, saudaraku? Ingat, saudaraku, Tuhan ingin membuat kita ini menjadi kuat. Tuhan ingin membuat orang-orang percaya itu menjadi handal, menjadi dewasa di dalam rohani.
Laut yang tenang tidak dapat membuat seorang pelaut menjadi handal. Laut yang tenang tidak akan membuat seorang pelaut menjadi kuat. Nah, tidak ada cara lain saudaraku, Tuhan membuat umat pilihannya ya menjadi handal, dan tidak ada cara lain Tuhan membuat umat pilihannya menjadi kuat ya, menjadi dewasa selain dibawa kepada penderitaan, kesengsaraan saudaraku. Itulah cara Tuhan. Yang paling penting saudaraku ketika kita di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, yang paling penting adalah satu, Tuhan tetap beserta dengan kita saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang terkadang Tuhan seperti itu. Tuhan membuat kita menjadi kuat, menjadi handal, karena tidak ada cara lain ya. Cara lain membuat kita ini menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi handal. Selain kita dibawa ke penderitaan dan kesengsaraan. Ingat saudaraku ya, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. 40 tahun bangsa Israel dibawa Tuhan ke padang gurun. Menyeberangi laut Tibero. Bukankah itu umat pilihan Allah yang dijanjikan akan diberikan tanah perjanjian yang berlimpah-limpah ya, dengan segala kelimpahannya ya. Tanah yang subur ya, yang penuh dengan susu dan madu. Tapi umat pilihan Allah ini dilewatkan di padang gurun selama 40 tahun. Bukan berarti Tuhan itu mempersulit bangsa Israel atau membuat celaka bangsa Israel, tentunya tidak. Tuhan ingin membuat umat pilihannya ini menjadi kuat, menjadi handal, menjadi dewasa. Karena tidak ada cara lain ya untuk memproses seseorang selain melewati penderitaan dan kesengsaraan. Inilah cara Tuhan. Demikian saudara dan saya, ketika doa kita enggak dijawab, masalah kita belum terselesaikan, ya sakit penyakit kita tidak sembuh-sembuh, sekalipun kita sudah berdoa saudaraku. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membawa kita ke dalam kedewasaan, membuat kita semakin handal, semakin kuat, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya seharusnya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman pribadi ini adalah kita pernah melewati padang rumput yang hijau, kita pernah melewati padang gurun ya. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi ini tidak kita bisa peroleh hanya lewat di sekolah tinggi teologi, tidak saudaraku ya. Tapi kita punya pengalaman pribadi ya. Kita punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Allah. Kita bisa bersentuhan dengan Allah. Perjumpaan pribadi dengan Allah ini sangat luar biasa saudaraku ya. Tidak bisa dituliskan atau diucapkan dengan kata-kata. Ya, kalau kita ingin memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita harus fokus, hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Maka kita akan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta yang tidak diduga oleh banyak orang ialah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidup ini. Dia adalah gembala yang baik dan gembala yang baik selalu akan menyertai kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penerapan atau aplikasinya di poin yang pertama ini ya, tentang pemeliharaan Tuhan, tadi yang pertama adalah memberi kecukupan ya. Aplikasinya adalah mari saudaraku, kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Kita tetap belajar percaya walaupun kita terkadang di dalam penderitaan, kita dibawa ke dalam penderitaan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara domba-dombanya. Yang penting saudaraku, ketika kita dalam penderitaan, yang paling penting adalah bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah
memberikan kesegaran, memberikan kesegaran. Mazmur 23 ayat 3 berkata demikian. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wah, luar biasa ayat ini ya. Ia menyegarkan jiwaku ya. Ya, penjelasannya demikian saudaraku ya. Jadi gembala yang baik akan selalu memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan membuat Daud tetap semangat, membuat Daud tetap memperoleh kekuatan yang baru ketika Daud dalam kesulitan dan Daud mengalami kesegaran, saudaraku. Jadi Daud benar-benar mengalami kedekatan dengan Tuhan. Daud mengalami hidup bersama dengan Tuhan, sehingga Daud ketika dalam kesesakan, Daud bisa berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ya. Jadi selama Daud ini, selama dia masih muda sampai dia menjadi raja, dia juga punya masalah-masalah yang terkadang masalah itu bisa meletihkan. Mungkin masalah itu enggak begitu besar saudaraku, tapi kalau masalah itu sekalipun masalah itu kecil, tapi kalau bertahun-tahun tidak terselesaikan itu juga bisa meletihkan. Dan itu dialami oleh Daud. Ya. Karena Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan, Daud bisa berkata, ia menyegarkan jiwaku. Luar biasa. Nah, demikian dengan kita saudaraku, ya hidup ini banyak pergumulan. Ya. Kita ini banyak pergumulan di saat pandemi ini, apalagi kita sudah akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022 ya. Pergumulan itu belum terselesaikan, entah itu masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga ya. Selalu ada pergumulan ya. Pergumulan itu bisa meletihkan jiwa kita ya. Terkadang masalah ekonomi ini kan masalah yang pokok saudaraku ya. Kalau ekonomi tergoncangkan ini rumah tangga bisa tergoyahkan saudaraku. Nah, kadang-kadang masalah ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya itu bisa meletihkan jiwa kita. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu akan menyegarkan jiwa kita yang letih karena berbagai-bagai masalah yang menimpa hidup kita. Ya. Kita percaya Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Seperti Daud ya ketika dia menjadi raja, banyak-banyak persoalan, tapi Daud bisa berkata, ia menyegarkan jiwaku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berjanji ya bahwa hidup ini tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini tanpa masalah, tapi yang dijanjikan Tuhan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Di dalam masalah-masalah hidup kita, Dia selalu menyertai kita dan memberikan kesegaran jiwa kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia berjanji bahwa Dia selalu akan menyertai kita. Dia berjanji Dia akan menyegarkan jiwa kita di saat-saat kita letih, bahwa Tuhan selalu menyegarkan jiwa kita karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, aplikasinya yang poin yang kedua ini adalah pemeliharaan Tuhan, yang kedua memberikan kesegaran, aplikasinya adalah mari saudaraku kita akan tetap kuat ya, kita akan tetap semangat ya di tahun 2021 akhir ini. Kita tetap semangat, kita memasuki tahun yang baru, sebentar lagi kita tetap semangat ya. Saat banyak pergumulan yang membuat kita ini menjadi lelah dan letih, kita tetap semangat ya, karena kita punya Tuhan, kita punya gembala yang baik, dan gembala yang baik akan selalu memberikan kesegaran di dalam hidup kita ya. Kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Lalu yang ketiga, saudaraku, pemeliharaan Tuhan yang ketiga adalah memberikan penyertaan ya. Tadi yang pertama memberikan kecukupan, yang kedua adalah memberi kesegaran, yang ketiga adalah memberi penyertaan. Mazmur 23 ayat 4 berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, luar biasa ayat ini ya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu apa? Yaitu tempat yang tidak menyenangkan, saudaraku ya. Bisa juga di padang gurun, tempat yang tidak menyenangkan. Tapi di situ Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ini kalau tidak seseorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, ini kalau Daud tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, Daud tidak bisa berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Ini bukti bahwa Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Inilah bukti bahwa Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, kita masih ingat ketika Daud masih muda, ya, belum menjadi raja, ya, masih pekerjaannya mengembalakan domba orang tuanya. Ya, di situ ada orang Filistin yang bernama Goliat yang tinggi besar, yang menantang barisan orang Israel. Ya, tidak ada yang berani, tapi Daud yang masih kecil itu dia berani menantang ya Goliat yang tinggi besar. Apa kata Daud ya di dalam 1 Samuel 17 ayat 45? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa saudaraku, ini kalau orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka Daud tidak berani berkata demikian. Dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Goliat yang tinggi besar. Dia bisa berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud menjadi raja, Daud diperhadapkan dengan masalah-masalah. Ya, dia berjalan dalam lembah kekelaman. Daud bisa berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ya dalam keadaan yang tertekan ya. Daud juga punya masalah seperti kita. Dia pernah menghadapi masalah-masalah sampai dia tertekan ya. Sepertinya tidak ada jalan keluar ya. Daud merasakan ada penyertaan Tuhan. Karena dia percaya bahwa gembala yang baik selalu menyertai. Ya, Daud berkata dalam masa yang paling kelam dalam hidupnya, yang penting adalah Tuhan selalu besertanya, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dalam ayat yang keempat ini Daud mengungkapkan makna hubungan dengan Tuhan pada saat Daud berjalan dalam kekelaman. Inilah membuktikan bahwa Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya, Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah berjanji. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini selalu mulus, baik-baik saja, tidak. Ya. Kita satu hari kita akan melewati lembah kekelaman. Ya, seperti kita jatuh sakit, ya, kita mendapatkan tekanan, kita mengalami kekecewaan. Satu hari kita akan mengalami hal yang seperti itu, saudaraku. Tapi yang paling penting adalah bahwa janji Tuhan, bahwa Dia akan menyertai kita. Ketika kita melewati di lembah kekelaman, yang paling penting adalah satu, Tuhan akan selalu beserta dengan kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang menjadi penghibur buat kita adalah apa, saudaraku? Yang menjadi penghibur kita adalah ketika Tuhan beserta dengan kita. Kita satu hari akan melewati masa-masa ya, masa-masa kekelaman, saudaraku ya. Karena Tuhan tidak selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan selalu membawa kita ya ke tempat-tempat yang indah, tapi terkadang Tuhan juga membawa kita ke padang gurun, bahkan lembah kekelaman. Tapi yang paling penting adalah ya ketika Tuhan beserta dengan kita, sehingga kita bisa berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya, kita harus percaya karena gembala yang baik, gembala yang selalu menyertai domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi
kita percaya ya di masa-masa yang sulit Tuhan akan menyertai kita. Penerapannya saudaraku ya di poin yang ketiga ini ya. Jadi saat kita dalam keadaan tertekan ya, saat kita menghadapi masa-masa yang sulit ya, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu berserta kita. Karena tongkat dan gandanya itu yang selalu menghibur kita ya, selalu menghibur kita. Poin yang keempat saudaraku, pemeliharaan Tuhan yang keempat adalah memberikan masa depan, memberikan masa depan. Pemazmur 23 ayat 5-6 berkata demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, saudaraku. Nah, jadi ayat ini menyatakan bahwa Daud sangat percaya, ya. Daud percaya kepada Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik. Ya. Daud percaya, karena Daud memiliki kedekatan dengan Allah, dia percaya bahwa Allah itu selalu menyediakan yang terbaik buat Daud. Nah, Tuhan melukiskan bahwa sepanjang hidupnya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikutinya. Jadi tidak ada rancangan yang buruk, rancangan kecelakaan ya. Rancangan kecelakaan, bahkan di hadapan musuhnya pun Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Nah, itu Daud percaya sekali atas penyertaan Tuhan dalam hidup Daud. Tidak ada rancangan yang buruk, rancangan kecelakaan. Tuhan akan memberkati Daud, bahkan memberikan ya berkatnya di depan musuh-musuhnya. Nah, Pemazmur 23 ayat 5 ini mengungkapkan ada 3 aspek ya. Saya akan mengulang membacakan ayat yang kelima ini ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Jadi ayat 5 ini mengungkapkan ada 3 aspek dari persediaan Tuhan bagi kita. Yang pertama tadi, meja hidangan yang disiapkan. Yang kedua, piala yang diurapi. Yang ketiga, piala minum penuh limpah, saudaraku. Nah, jadi Tuhan akan menunjukkan kuasanya, ya, kuasanya untuk memberkati kita di hadapan lawan-lawan kita. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, Tuhan akan memberkati kita, bahkan memberkati di depan lawan-lawan kita. Inilah penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti akan menolong kita, saudaraku, ketika kita saat memerlukan pertolongan. Gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya itu kekurangan, saudaraku. Walaupun terkadang Tuhan ya memang terkadang membawa kita ke padang gurun, Tuhan membawa kita ke lembah kekelaman ya, tempat-tempat yang sulit ya. Agar apa? Agar kita ini menjadi handal, agar kita ini menjadi kuat, agar kita ini menjadi dewasa, saudaraku. Bukan untuk mencelakakan kita, tidak. Kadang-kala Tuhan memproses orang-orang pilihannya menjadi kuat, menjadi handal, menjadi dewasa. Dan ini dialami oleh Daud. Ketika dia masih muda, ya, Daud diurapi oleh Samuel, ya. Dan perjalanan Daud juga tidak semulus apa yang dibayangkan Daud. Ternyata ketika Daud setelah diurapi oleh Samuel, Daud juga dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh oleh Saul. Daud sempat juga dia sembunyi di padang gurun. Ya, Daud sempat pergi ke Filistin ya, menghindari dari Saul yang akan membunuh Daud. Jadi Daud juga pernah mengalami ya, berjalan di dalam lembah kekelaman di masa-masa yang sulit seperti kita, saudaraku. Kita ikut Tuhan, maunya kita selalu ada di padang rumput yang hijau, berkat yang melimpah. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun, di lembah kekelaman, di masa-masa yang sulit. Doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Padahal kita sudah pelayanan, ya kita sudah setia melayani Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu mengecewakan kita, tidak. Tuhan ingin memproses orang-orang pilihannya supaya kita ini menjadi kuat, menjadi handal, dan menjadi dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
gembala yang baik, ya, gembala yang selalu memelihara domba-dombanya. Pemeliharaannya itu sungguh sempurna, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita yang terbaik. Kita harus percaya bahwa gembala yang baik akan memelihara domba-dombanya. Berarti Tuhan akan memberikan kepada kita ya hal-hal yang terbaik buat kita. Sekalipun kita harus melewati masa-masa yang sulit, Dia selalu beserta dengan kita, saudaraku. Nah, aplikasinya, saudaraku, di poin yang keempat ini ya, penerapannya adalah kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepada kita. Memberikan kepada kita yaitu masa depan yang cerah ya. Kita harus percaya ya, Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2022. Percayalah gembala yang baik adalah gembala yang selalu ya menyediakan yang terbaik buat domba-dombanya. Dia akan memberikan masa depan yang cerah buat kita. Dia akan memelihara hidup kita di tahun 2022 ini ya. Tidak ada rancangannya yang buruk, tidak ada rancangan kecelakaan, yang ada rancangannya hari depan penuh dengan pengharapan ya. Yang pasti saudaraku bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita di tahun depan tahun 2022 ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik pasti memberikan rancangannya dan rancangannya itu ya sungguh sempurna ya, dia akan selalu beserta dengan kita. Kesimpulan saudaraku, ya kesimpulan apa saja pemeliharaan Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan itu meliputi satu ya, memberikan kecukupan. Kedua memberikan kesegaran, ketiga memberikan penyertaan, keempat memberikan masa depan. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kita kekurangan ya. Di tahun 2022 ini kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dan menyediakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, Engkau akan menancapkan setiap firman yang hamba sampaikan, supaya firman ini boleh terpaku di setiap hati jemaat-Mu dan bisa bertumbuh Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Kami tahu bahwa gembala yang baik adalah gembala yang selalu menyediakan yang terbaik buat domba-dombanya Tuhan. Engkau akan menaruh kami di padang rumput yang hijau, sekalipun terkadang Engkau mengizinkan kami masuk dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak mencelakakan kami, tapi Engkau akan membuat kami semakin dewasa, membuat kami semakin kuat, semakin handal Tuhan. Dan kami percaya di saat-saat seperti itu Tuhan, yang kami percaya dan kami yakini bahwa Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami serahkan semua hidup jemaat-Mu ini di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan Tuhan. Entah itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur Tuhan. Kiranya Engkau akan menguduskan persembahan jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati jemaat-Mu satu-satu Tuhan. Engkau akan menjamah dan menyertai jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati Engkau. Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati di dalam pelayanan-Mu, rumah tangga-Mu, anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai Engkau sehingga Engkau tidak kekurangan suatu apapun. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
kita sekarang tahu bahwa pemeliharaannya selalu sempurna dalam kehidupan kita karena Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Amin. Dialah yang terbesar dan termulia. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama-sama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, Dialah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, Dialah semua memuji-Mu. Dialah semua memuji-Mu. Dialah semua Haleluya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.